Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di rumah muslim ada syaitan? Kenapa di rumah muslim ada syaitan? Biasanya ada 3 faktor ya yang menyebabkan itu. Ada 3 faktor yang menyebabkan. Yang pertama, apabila rumah itu pada awalnya adalah tempat tinggal jin. Misalnya, dulu sebelum rumah ini dibangun, Hutan kan? di sini ya ada hutan misalnya. Di sini ada sebuah pohon besar, di sini ada batu, di sini ada kolam, di sini ada kuburan, di sini ada apa saja yang biasanya ditempati oleh jin. Jadi ketika kita membangun rumah di sini, mereka mengklaim ini tempat kami, tanah ini ya walaupun itu di dimensi mereka ya, cuman ini milik kami. Sehingga mereka tetap tinggal di sini. Nah, karena kita di sini mereka anggap sebagai rival. Ini bukan tempat kalian. Kalian harus pergi dari sana. Kita diganggu biasanya. Ada mimpi buruk, ada penampakan, ada berbagai macam gangguan lah. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mengapa di rumah muslim ada syaitan? Apabila rumah itu atau orang yang tinggal di rumah itu melakukan sesuatu atau membawa sesuatu yang menyebabkan syaitan masuk atau syaitan ada di rumah itu. Misalnya kalau rumah itu menyimpan sebuah benda pusaka yang ada isinya. Wah, ada nggak gitu ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada sih. Ya, Nggak ada sih. misalnya ada keris, misalnya pedang, misalnya pokoknya benda pusaka turun temurun ya. Nggak ada sih. Misalnya gitu ya. Yang itu ada jinnya. Jadi kalau kita masukkan benda itu dalam rumah kita simpan di rumah, sama saja kita memasukkan syaitan ke dalam rumah. Atau ketika rumah itu dipasangi jimat, tangkal-tangkal ya. Itu ya. Jimat. Itu yang membuat syaitan, kalau di rumah itu ada dipasang jimat atau tangkal-tangkal, maka syaitan otomatis syaitan yang ada di jimat itu akan menempati rumah kita. Yang ketiga, mohon maaf sebelumnya. Ada foto nih. Apabila rumah itu disimpan atau dipasang hal-hal yang menarik syaitan ke rumah. Misalnya gambar-gambar makhluk bernyawa. Foto kita nih. Nih seperti foto-foto itu. Nah, itu menarik syaitan. Menarik. Ini membuat malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah ini. Sekarang gini, kata Nabi, siapa yang membaca ayat kursi sebelum dia tidur, maka Allah akan beri dia penjaga. Dia akan dilindungi dari syaitan sampai besok pagi, sampai dia bangun. Yang melindungi itu malaikat. Sekarang rumah kita ada gambar makhluk bernyawa, malaikat tidak mau masuk. Kata Nabi, malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambar makhluk bernyawa dan ada patung makhluk bernyawa. Patung bernyawa. Ada enggak? Oke. Kemudian foto ya. Kemudian malaikat tidak mau masuk rumah yang ada anjing dan yang ada loncengnya. Jadi 4 ini nih, gambar makhluk bernyawa, patung, lonceng, kemudian anjing. Malaikat rahmat tidak mau masuk rumah itu. Kalau malaikat tidak mau masuk rumah itu, yang masuk biasanya syaitan. Syaitan itu bisa dari lingkungan ini, yang bergentayangan dilihatnya, rumah ini kayaknya bisa ditempati ya masuk. Gitu ya, Allahu a'lam. Yang ketiga, kenapa di rumah muslim ada syaitan? Yaitu ketika seorang tukang sihir mengirimkan mereka ke rumah itu. Artinya ada orang yang menyihir rumah atau penghuni rumah. Biasanya yang disihir itu orang, entah karena sakit hati atau apa. Ada juga yang disihir itu tempat, entah rumah, entah ruko, entah kantor. Disihir supaya misalnya rumah nih supaya tidak laku, ruko nih supaya tidak ada orang datang membeli, misalnya kayak gitu. Kayak usaha gitu ya. Usaha kayak gitu. Nah itulah faktor-faktor yang menyebabkan kenapa di rumah seorang muslim itu ada syaitan. Kemudian dapat bodoh. Oke. Di ini dapat di apa? Di pelongkan ya. Ini mohon maaf.
Saya tidak bisa melihat jin ya. Saya bukan dukun. Saya tidak bisa melihat jin, ini ada jin ini enggak. Cuman gini. Misalnya kita tinggal di samping atau di belakang kuburan. Kuburan itu adalah tempat para syaitan. Misalnya kita tinggal di berdampingan dengan rumah kosong. Kayak ini di komplek nih. Rumah kami di sini sebelah ini kosong. Udah berapa lama? Udah 8 tahun kali kosong, atau setahun 2 tahun. Biasanya rumah yang kosong itu akan dijadikan habitat atau tempat tinggal jin-jin, setan-setan yang keluyuran tinggal gitu. Jadi kalau rumah yang seperti itu, asumsi kita mungkin banyak setannya. Nah mereka itu kan tetangga jadinya nih. Jadinya tetap kita katakanlah begitu ya, kita sholat, kita beribadah, itu panas buat mereka. Makanya mereka mengganggu. Penampakan itulah dia gangguan. Itu sebenarnya sudah suatu pelanggaran, sudah suatu kezaliman. Karena jin itu dia tinggal di alamnya, di dimensinya. Kalau dia masuk ke dimensi manusia, dia udah jolim sama kita. Oke lah dia mengambil wujud seperti orang yang ada di rumahnya. Coba kalau dia mau wujud ke yang seram, misalnya dia mengganggu anak-anak, dia misalnya datang dalam mimpi, wujudnya kayak apa nih gitu. Kalau mau wujud sebagai suami itu berbahaya. Hati-hati. Semuanya tuh hati-hati. Suatu hari tinggi sama badan iya, sama. mereka punya kemampuan seperti itu. Hati-hati. Suatu hari misalnya suami lagi nggak ada di rumah ya, harus keluar misalnya, terus dia datang, nggak jadi pergi ya. Terus misalnya gitu kan. Oke, jadi gini, ini sebelum kita mulai rukyahnya, ini nasihat Islami lah istilahnya ya, nasihat Islami, nasihat sederhana. Kalau bisa foto, iya, gambar-gambar ini diturunkan. Iya. Foto itu kalau tersimpan di album insya Allah tidak masalah. Di album hanya terbuka ketika kita melihatnya kan, habisnya kita tutup. Jangan memajang seperti ini. Mereka kan masuk ke sini. Cara supaya rumah ini tidak dimasuki setan atau supaya setan yang ada di sini keluar, itu dengan membacakan surah Al-Baqarah di rumah. Surah Al-Baqarah itu kalau kita baca, Allah akan usirkan setan yang ada di rumah. Itu spesifik, Nabi sebutkan seperti itu. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya sepi, kuburan itu sepi, tidak ada ibadah gitu. Rumah itu sepi, tidak ada ibadah di dalamnya. Dan syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Nah, jadi kalau tanya gimana nih biar rumah kami tidak ada gangguan syaitan, bacakan surah Al-Baqarah. Kemudian surat Al-Baqarah itu kalau kita baca di rumah, Allah akan turunkan berkah di rumah itu. Kalau Allah turunkan berkah di rumah itu, ya semoga berkah itu melingkupi rumah, melingkupi orang-orang yang tinggal di rumah, ya kan? Melingkupi harta-harta benda kita, properti kita yang ada di rumah itu, Allah berikan berkah. Nah, itu fadilah dari surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, yang ini simple tapi kadang dilupakan. Ketika kita mau masuk rumah, dari mana aja, dari pasar atau dari mana, ketika masuk rumah, mau buka rumah ini, baca bismillah. Kalau ada orang dalam rumah, habis itu ucapkan salam, assalamualaikum, baca bismillah. Mau buka pintu, nanti mau tutup juga baca bismillah ya, biar aman gitu ya. Karena kalau kita masuk rumah, kita tidak baca bismillah, syaitan yang dari lingkungan yang ikut kita itu masuk dia ke rumah. Nah, mulailah muat kekacauan.